Film dimulai ketika Gao Yuan berada di rumah sakit. Terlihat ia berbaring di kasur. Kalau dilihat-lihat ia menderita stroke karena ia tidak bergerak sedikit pun hingga ia mengompol. Bahkan untuk mengganti celana yang basah karena air kencingnya, ia harus dibantu oleh ibunya. Saat di lapangan basket ada teman Gao Yuan bernama Hao. Ia merupakan murid SMA yang tidak terlalu pintar. Bahkan di SMA, ia berada di ujung tanduk karena kebodohannya. Selain itu, Hao juga mempunyai teman bernama Zeng. Karena tingkah konyolnya, Hao menjadikannya sebagai adiknya. Tapi anehnya, Zeng setuju. Ternyata mereka bertiga adalah tiga serangga yang selalu bersama. Mereka menyebutnya Trio Su Hao. Di rumah sakit terlihat Gao Yuan yang sedang dites tekanan darahnya oleh suster. Tapi karena ia selalu melihat payudara suster itu, membuat tekanan darahnya tinggi dan membuat suster dan ibunya heran. Ternyata ia telah berada di rumah sakit setelah tamat SMP dan dia telah dirawat di sana selama 2 tahun. Setelah lulus sekolah, setiap hari Hao dan Zeng selalu datang menjenguk Gao dengan membawakan minuman. Ternyata alasan mereka datang bukan hanya untuk menjenguk Gao. Ternyata mereka berdua ingin melihat suster cantik yang ada di rumah sakit. Sepertinya Hao dan Zeng adalah teman yang baik. Dalam rumah sakit, walaupun tinggal mereka konyol, mereka berdua sangat peduli dengan kesehatan Gao temannya. Dokter yang merupakan ayah Zeng mengatakan kepada orang tua Gao bahwa penyakit yang diderita anaknya semakin mengganas. Maka mereka harus menerima jika ada kemungkinan terburuk. Orang tua Gao hanya bisa menangis melihat hidup anaknya tidak akan lama lagi. Di kamar Gao, ayah tidak berani memberitahu anaknya bahwa hidupnya akan sebentar lagi. Tapi ia menanyakan kepada anaknya apakah sekarang dia punya keinginan. Sementara itu ketika Zeng sedang bermain game Dota, ayahnya datang dari rumah sakit. Ia bergegas mematikan komputer, menyemprotnya dan agar tidak panas berpura-pura membaca buku. Sang ayah masuk ke kamar. Ia merasa curiga, bahkan ia mengecek apakah komputer anaknya masih panas atau tidak. Saat ayahnya mengira Zeng ternyata benar-benar belajar, ia minta uang kepada ayahnya. Ayahnya pun menolak, tapi ketika tahu uangnya dihabiskan untuk menjenguk Gao, ia malah memberikan uang lebih dan menyuruhnya untuk lebih sering mengunjungi Gao. Dan ternyata uang itu digunakan untuk menyemir rambut Hao. Zeng berpikir ada yang aneh dengan ayahnya. Kemudian dia curhat kepada Hao. Ia kemudian menceritakan yang terjadi semalam dengan ayahnya. Ia salah menafsirkan apa yang dikatakan ayahnya dan menyebut ayahnya mengambil uang orang tua Gao yang notabene adalah biaya rumah sakit Gao. Saat di salon itu mereka dimarahi oleh mantan gurunya saat di SMA. Ia dimarahi karena mewarnai rambut mereka. Tapi saat mengatakan bahwa ia sudah lulus, ia kembali dimarahi oleh mantan gurunya bahwa seharusnya ia tidak lulus tahun ini. Saat sudah berpisah, guru tersebut menolak dipanggil guru karena sudah mengundurkan diri. Tapi tak disangka, mereka malah memanggil mantan gurunya dengan sebutan kakak. Saat adegan di rumah sakit, ibu Gao mengatakan kepada anaknya apakah anaknya mempunyai keinginan. Tapi karena tahu ada yang aneh, Gao menjawab bahwa ayahnya sudah mengatakan hal yang sama. Karena takut dicurigai, ibunya Gao mengatakan bahwa mereka kebetulan mengatakan hal yang sama. Saat berada di rumah sakit, ayahnya mengajak anaknya jalan-jalan menggunakan kursi roda. Sepertinya Gao tertarik dengan pemandangan mbak-mbak menggunakan pakaian ketat yang sedang melakukan pemanasan sebelum melakukan lari. Ayah Gao malah salah mengartikan. Dikira ayahnya Gao sangat ingin berlari. Di rumah ia melihat tayangan televisi tentang seseorang yang lumpuh mengikuti lomba lari dengan didorong. Karena terinspirasi, ia akan mengajak anaknya lomba maraton. Ayah Gao pun berolahraga secara keras agar bisa mengajak anaknya mengikuti lomba maraton. Hari lomba dimulai. Gao bingung dan berkata apa kepada ayahnya mengapa mereka mengikuti lomba lari. Tanpa menjawab pertanyaan anaknya, ia malah mengatakan kepada anaknya bahwa ia bakal segera tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Perlombaan pun dimulai. Ayah Gao mendorong kursi roda milik anaknya sekuat tenaga. Saat berada di jalur, ayah Gao mengatakan kepada anaknya untuk menghirup udara di sini karena sangatlah bagus dan sehat. Tak disangka ia terlihat sekarat karena wajahnya tertutup oleh plastik resek dan ia pun tak bisa bernafas. Adegan berganti ketika ayahnya mengambil minuman, tapi hal itu membuat kursi roda milik Gao terjun bebas di jalanan. Ayah Gao pun berusaha mengejar kursi itu, guys. Saat mereka melanjutkan perjalanan,
perjalanan, ayah Gao terlihat kelelahan. Ia pun pingsan di jalan dan meninggalkan anaknya meluncur jauh di jalanan. Gao pun terjebak di selokan selama 1 malam hingga petugas datang untuk menyelamatkannya. Ternyata saat penyelamatan, gangguan diliput oleh stasiun berita lokal dan tak sengaja Hao dan Zeng yang sedang asyik memakan mie instan pergi ke rumah sakit untuk menemani temannya. Di rumah sakit, ibunya Gao memberitahu pada Hao dan Zeng bahwa umur anaknya tinggal sedikit lagi. Mendengar hal itu, mereka pun sedih dan bersikap berbeda saat menemui Gao di dalam kamarnya. Mereka juga mengatakan kepada Gao tentang apa yang ia inginkan kemudian pergi meninggalkannya. Tak disangka, berdua malah mengajaknya ke pantai. Di dalam perjalanan mereka ditangkap polisi karena menaiki motor dengan jumlah melebihi kapasitas. Cheng Tri setelah dilepaskan, mereka pun menaiki motor secara ekstrim. Hao membonceng Gao sedangkan Zeng ditarik di kursi roda. Melihat kejadian itu, polisi kembali menangkapnya. Karena takut tidak bisa melanjutkan perjalanan, Zeng mengatakan kepada polisi tentang kesehatan Gao. Akhirnya polisi itu menangis dan mengantarkan mereka bertiga ke pantai dan meninggalkannya. Sampai di pantai, apa yang dilihat mereka tidak seperti yang diharapkan. Pantai yang mereka kunjungi penuh dengan sampah dan membuat kaki mereka kesakitan karena tertusuk sampah. Di pantai mereka menggendong dan menghibur Gao. Bukannya senang seperti halnya itu, malah membuat Gao menjadi bad mood karena ia beberapa kali jatuh saat digendong. Ia sempat terjatuh dari kursi roda karena tersandung pasir. Mereka berdua masih tampak bersemangat untuk menghibur Gao, tapi apa yang terjadi malah membuat Gao nyaris tenggelam di laut. Di malam hari mereka ngajak Gao menuju salon untuk mencuci rambutnya yang kotor akibat nyaris tenggelam. Mereka masuk ke dalam salon yang ternyata penjaganya cantik banget. Gao nampak jatuh cinta kepadanya dan mereka pun saling ngobrol. Tak diduga Gao sepertinya demam dan mereka segera menelpon orang tua Gao. Ibunya sangat marah kepada Zeng dan Shu karena membawanya ke laut dan tak lupa memarahi ayah Gao karena mengajaknya lari maraton. Saat sedang merenung karena dimarahi ibu Gao, Hao melihat pengemis yang pura-pura lumpuh. Karena teringat dengan Gao, ia pun memarahi dan menendang pengemis itu. Di rumah sakit, Zeng dan Hao menyuapi ibu Gao dengan membawakan makanan yang banyak. Kemudian mereka pun ngobrol bersama di kamar itu. Saat mengobrol, sepertinya Gao mengetahui bahwa hidupnya nih nggak akan lama lagi. Ia mengatakan bahwa selama hidupnya belum pernah jatuh cinta kepada cewek, begitupun juga memegang tangannya. Dan tak disangka, Hao mengatakan ia ingin mewujudkan keinginan temannya ini dan mengatakan bahwa dia akan membawa gadis untuknya. Cerita berganti di malam hari ketika Hao dan Zeng merencanakan sesuatu tentang siapa gadis yang akan diajak menemui Gao di rumah sakit. Di pagi hari, mereka mengajak para gadis untuk bertemu dengannya. Saat seleksi sebenarnya tidak ada gadis yang mau menuruti keinginan mereka berdua. Mereka pun malah mendapatkan tanda merah berbentuk telapak tangan di pipi mereka karena ditampar oleh beberapa gadis yang mereka temui. Saat sedang mengobrol, Hao menyuruh Zeng mengajak Gao. Tapi apa yang didapat adalah pukulan tepat di arah mata Zeng. Berbeda di rumah sakit, ibu Gao mendatangkan pebasket profesional karena mengetahui hobi anaknya adalah main basket. Tapi karena badan basket itu besar dan berkepala gundul, membuat Gao merasa takut dan gak nyaman. Ia menyuruh Gao menonton pertandingan besok dan mendedikasikannya untuk dirinya. Rencana Hao dan Zeng mengajak gadis menemui Gao yang tidak selesai begitu aja. Hao pun menyuruh Zeng untuk membawa adiknya. Walaupun marah, sampai di rumah ia menanyakan apakah adiknya bisa melakukan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan itu kalau diartikan mungkin begitu ya. Jadi begitu tahu kakaknya bilang seperti itu, adik Zeng pergi mengadu bapaknya dan Zeng pun mendapatkan pukulan tepat di kepalanya. Saat pertandingan, pemain basket itu berkata di depan kamera bahwa ada seorang anak yang bernama Gao yang sedang menonton di televisi. Tapi tak disangka Gao malah menonton girl band, guys. Tak patah arah, Hao dan Zeng mencari orang lagi untuk bisa berpacaran dengan Gao. Ia menemukan seorang yang bernama Gang Sima. Di hari pertemuan mereka, Hao menjelaskan bahwa apa yang terjadi. Tapi gadis itu malah berkata bahwa sebenarnya ia mencintai Hao. Walaupun begitu, Hao tak berniat menerima cintanya. Malah ia berusaha mencoblangkan Gang Sima dengan Yuan. Gang Sima pun marah dan mencipratkan isi gelas kepada Hao dan pergi begitu aja. Saat di jalan mereka bertemu 3 orang berpenampilan preman. Ternyata ketiga orang itu adalah kakak Gang Sima atau gadis yang mereka ajak bertemu sebelumnya. Mereka berdua pun dihajar babak belur oleh kakak Gang Sima dan pulang dengan pakaian gembel.
Saat menunggu bus di halte, mereka dikejar polisi karena mengenakan pakaian layaknya gembel. Ternyata saat penangkapan itu mereka berdua diliput oleh stasiun TV dan dilihat oleh ayahnya Zeng. Melihat hal itu, ayah Zeng memukuli anaknya. Karena di cerita selanjutnya Zeng hanya bisa melihat warna merah dan matanya penuh dengan darah. Saat cerita itu, Zeng menemukan buku tentang akupuntur yang bisa merangsang otak seseorang. Untuk merangsang otak seseorang, di dalam buku itu dijelaskan harus tepat di bagian sensitif pria atau disebut penis. Karena mereka berdua tidak mau melakukan hal itu, mereka berdua pun melakukan hompimpa. Ternyata Zeng kalah dan harus mengoleskan Gao di rumah sakit. Saat di kamar, Zeng dan Hao menutup korden dan mengunci pintu. Saat Zeng sedang mengoleskan Gao, tanpa sadar ayah Gao datang dan melihat perbuatan mereka. Ayah Gao pun segera menginterogasi mereka berdua. Hao menjelaskan bahwa anak mereka ini ingin merasakan jatuh cinta. Jatuh cinta di sini diartikan hal dewasa, ya itulah pokoknya ya. Zeng juga mengatakan bahwa Gao ingin menjadi cowok dewasa dan tidak ingin mati dengan penyesalan. Rencana mereka berdua pun berubah. Dia ingin mencarikan wanita panggilan untuk menyenangkan Gao di rumah sakit. Tapi ketika sedang mencari wanita untuk di-booking, mantan guru mereka datang dan melihat perbuatan mereka berdua. Hao dan Zeng dipukuli, tapi mereka berdua nggak mengaku apa yang akan sedang mereka lakukan. Hingga datanglah ayah Gao untuk menjelaskan kejadian ini. Saat di rumah sakit, Gao berkata bahwa ia ingin ke laut dan keramas di salon mbak-mbak cantik. Melihat hal itu, mereka berdua pun tahu maksud dari perkataan Gao. Sebenarnya Gao jatuh cinta kepada mbak-mbak yang ada di salon kemarin. Hao dan Zeng ingin memperjuangkan lagi keinginan Gao untuk menyewa gadis sewaan. Mereka berdua pun bekerja untuk mendapatkan uang untuk menyewa gadis itu. Bahkan Zeng menjual koleksi kartun Slam Dunk untuk mendapatkan tambahan uang. Saat uang tersedia, mereka berdua pun langsung menuju salon. Saat masuk ke dalam, ia menjelaskan apa terjadi kepada kakaknya, tentang apa yang dialami Gao dan apa yang diinginkannya. Karena kakak itu sepertinya menerima jika mereka berdua, ia pun meletakkan uang, mie, beserta satu tumpuk komik Slam Dunk di kursi itu. Hari kencan pun tiba. Mereka berdua melakukan briefing kepada ayah Gao, kemudian mendandani Gao seganteng mungkin. Tak sengaja melihat kakinya tanpa alas, Zeng yang meminjami sepatu kesayangannya. Kaki Gao seperti tidak muat dengan sepatu itu. Ia pun mengambil pisau dan memotong bagian belakang sepatu itu tanpa sepengetahuan Gao. Di malam harinya, mbak salon tersebut datang pada tengah malam dengan menggunakan pakaian dan gaun yang sangat cantik. Ia mengembalikan uang yang diberikan Hao dan Zeng dan berkata akan mengembalikan komiknya jika sudah selesai dibaca. Saat memasuki kamar, Hao dan Zeng diusir oleh mbak-mbak itu. Sepertinya mbak-mbak itu tidak ingin mereka melihat apa yang akan dilakukan dengan Gao, guys. Sewaktu menunggu Gao dan mbak-mbak itu sebut mantap-mantap, Zeng ingin sedikit mengintipnya. Tapi tak lama kemudian datanglah ibu Gao dengan menuju kamarnya. Mereka berdua nampak mencegah agar ibu Gao tidak memasuki kamar itu karena di dalam ada Gao dan mbak-mbak yang sedang bercocok tanam. Di saat terakhir, ayah Gao datang dan mendorong ibunya jatuh ke dalam kasur rumah sakit hingga pingsan. Ia tidak membiarkan ibu Gao melihat apa yang sedang dilakukan anaknya. Setelah kejadian itu, mbak itu pun pergi dari rumah sakit dan mereka berdua menanyakan kepada Gao apa yang mereka lakukan. Melihat Gao bahagia, mereka berdua pun senang dan berteriak kegirangan. Tak disangka kejadian itu adalah kenangan terakhir mereka dan Gao pun meninggal dunia. Saat pemakaman, ayah Gao mendatangi Hao dan Zeng dan ia menyerahkan sebuah foto yang bertuliskan "Tunggu dan lihatlah". Tak disangka juga mbak-mbak yang datang ke rumah sakit juga datang ke acara pemakaman. Ternyata selama ini mbak-mbak tersebut membahas tentang kebaikan teman-teman Gao. Ia mengatakan kepada Gao bahwa untuk mengajaknya, mereka berdua sampai membawakan mie kesukaan Gao, memberikan komik kesukaan Gao, hingga membayar mbak-mbak itu dengan sebuah uang. Mbak tersebut juga mengatakan untuk mewujudkan keinginan Gao karena mereka berdua terlihat menderita. Di akhir cerita diperlihatkan juga bahwa Gao berterima kasih kepada orang-orang yang datang untuk menyemangatinya, terutama orang tuanya, mantan gurunya, dokter, perawat, pebasket, mbak-mbak salon, dan tak lupa adalah teman-teman masa kecilnya, yaitu Hao dan Zeng Yang. Film pun tamat. The Last Wish merupakan film yang sangat bisa menggambarkan arti dari sebuah persahabatan. Seyogyanya, persahabatan itu semakin erat bukan hanya ketika teman kita akan meninggal.
sahabat akan selalu ada dan akan selalu menemani kita, mensupport kita, memberikan kita kebahagiaan. Semoga film ini dapat menginspirasi kalian dan mengisi waktu luang kalian. Kalau kalian suka dengan film seperti ini, silahkan subscribe, share juga ke teman-teman kalian supaya kita bisa nonton bareng-bareng lagi guys. Dadah!